Halo, saya Like. Kali ini kita akan membahas tentang gigi susu pada anak. Banyak orang tua yang sering mengabaikan gigi susu pada anaknya. Ketika gigi susu anak ini berlubang, orang tua berpikir, biarlah, kan nanti bisa ganti, nanti akan ganti juga, ini cuma gigi sementara aja. Padahal gigi susu ini banyak fungsinya. Salah satunya yang pertama, membantu dalam fungsi bicara. Kita sering lihat misal ada kakek-kakek atau apa yang sudah nggak ada giginya, kan mesti suaranya berbeda sama orang yang masih ada giginya. Begitu juga pada anak-anak, kalau dia masih belum ada giginya dengan udah ada giginya kan mesti suaranya beda, lebih jelas yang udah ada giginya. Yang kedua, untuk fungsi estetik atau membentuk wajah. Kan kita kalau ada giginya kan mesti tetap bagian pipi sini ada terbentuk ini ya, bentuk wajahnya ya, kelihatan berbeda dengan yang nggak ada giginya. Yang ketiga adalah untuk membantu pengunyahan. Kalau sudah ada gigi, otomatis yang dikunyah lebih lumat atau lebih halus, jadi tidak membebani sistem pencernaan. Yang keempat, untuk menyediakan ruang bagi gigi penggantinya. Dan yang kelima, sebagai petunjuk untuk erupsi atau keluarnya gigi pengganti itu. Jadi misal gigi itu lubang atau terpaksa dicabut atau lubang sampai gigi itu hilang sendiri, otomatis gigi sebelahnya bisa bergeser. Nah, ketika bergeser ini tidak ada ruang untuk gigi penggantinya bisa keluar. Nah, ini yang membuat ada kemungkinan gigi berjejal ketika gigi permanen keluar. Dan yang terakhir yaitu memacu pertumbuhan rahang. Ketika mengunyah dengan menggunakan gigi itu tadi, ketika ada tekanan pengunyahan, pasti tekanan pengunyahan ini akan diteruskan ke akar, kemudian ke rahang. Nah, tekanan di rahang ini yang memacu pertumbuhan rahang, baik rahang atas maupun rahang bawah. Jumlahnya total ada 20 gigi, 10 di atas, 10 di bawah, yaitu terdiri dari gigi seri pertama, gigi seri kedua, ini bawah atau atas sama aja ya, gigi seri pertama, gigi seri kedua, kemudian gigi taring, kemudian gigi geraham 1 dan geraham 2. Cukup sampai situ aja. Nah, ketika sekitar umur 6 dan 7 tahun akan tumbuh di belakang gigi geraham kedua ini ada tumbuh gigi baru. Nah, itu adalah gigi permanen. Kadang orang tua nggak tahu kalau itu gigi permanen, jadi dikira ini masih ada gigi susu yang tumbuh. Jadi ketika itu lubang dibiarkan, ini masih gigi susu kok, nggak apa-apa, nanti juga akan ganti. Nah, padahal gigi ke-6 yang keluar itu adalah langsung gigi permanen, tidak ada gantinya. Jadi ketika itu mulai lubang, harus segera dibawa ke dokter karena itu dipakai jangka panjang sampai tua nanti. Gigi susu yang pertama ganti adalah gigi seri pertama rahang bawah, yaitu di usia sekitar 6-7 tahun. Ini bisa ada kemungkinan akan ganti sebelum 6 tahun. Seperti yang saya bilang tadi, gigi geraham besar pertama akan tumbuh di usia 6-7 tahun. Biasanya tumbuh mulai dari rahang bawah dulu, baru rahang atas. Kemudian yang berikutnya adalah gigi seri pertama rahang atas, sekitar 7-8 tahun. Kemudian disusul gigi seri kedua rahang bawah. Lalu berikutnya gigi seri kedua rahang atas, sekitar 8-9 tahun. Nah, berikutnya bukan langsung gigi taring, tapi di belakangnya gigi taring, yaitu gigi geraham kecil pertama. Itu sebelum jadi geraham kecil pertama, ketika masih gigi susu disebut geraham pertama karena geraham gigi susu cuma ada 2. Nah, kalau gigi permanen, gigi gerahamnya ada 2, yaitu geraham kecil dan geraham besar. Kemudian di belakangnya ada gigi geraham besar kedua. Nah, yang terakhir ini gigi geraham besar ketiga itu akan tumbuh di usia 17-21 tahun. Jadi kalau merasa udah besar, udah gede, loh kok ada gigi tumbuh baru lagi, nih gigi apa? Nah, itu geraham bungsu. Biasanya ada orang nyebutnya geraham bungsu karena dia paling belakang, keluarnya paling terakhir. Nah, untuk orang zaman sekarang, karena berbeda dengan orang zaman dulu yang sukanya makan yang keras-keras, misal ubi rebus atau
singkong rebus, nggak seperti sekarang lebih ke yang apa-apa di jus, apa-apa lunak kayak gitu. Jadi orang zaman dahulu rahangnya berkembang lebih besar dibandingkan orang zaman sekarang. Makanya orang zaman sekarang banyak ada masalah di geraham bungsunya. Geraham bungsunya ini karena tidak ada ruangan yang cukup, jadi dia posisinya bisa miring atau bisa mau keluar tapi nggak ada ruangan. Nah ini yang membuat masalah, jadi terkadang bikin sakit atau membuat lubang karena dia posisinya miring gini, sering keselip makanan, jadi gigi ini sering lubang, gigi depannya jadi bikin lubang juga. Nah makanya sering ada operasi untuk pengambilan gigi geraham bungsu ini. Yang pasti rajin gosok gigi. Kadang kalau anak susah gosok gigi atau nggak mau gosok gigi, jangan langsung dipaksa. Kalau dipaksa dia takutnya si anak jadi trauma atau malah tambah nggak mau gosok gigi. Kita harus pelan-pelan memberi edukasi. Kita kasih tahu nanti kalau nggak gosok gigi, giginya jadi lubang loh. Nanti kalau lubang giginya jadi sakit, nanti jadi nggak bisa makan, nanti nggak bisa sekolah kayak gitu. Jadi anak bisa mengerti, oh gosok gigi ini banyak fungsinya. Nah jadi untuk merawat gigi susu adalah gosok gigi yang teratur. Boleh kok anak kecil mau makan permen atau coklat, asalkan setelah itu gosok gigi yang bersih. Dan kalau misal anak masih minum susu, misal ngedot atau minum susu pakai gelas, setelah itu misal dia malam hari minum susu terus kan langsung lanjut tidur. Nah usahakan setelah minum susu ini dibilas dengan air putih. Jadi minum air putih secukupnya, tidak usah terlalu banyak, agar sisa-sisa susu yang masih ada di gigi ini bisa larut, jadi tidak membuat lubang di kemudian hari. Bawa anak ini ke dokter gigi. Sebelumnya kita memang harus selalu membiasakan anak ke dokter gigi supaya kalau amit-amitnya besok giginya ada yang lubang atau apa, dia ke dokter gigi pertama kali dia pasti takut, ada banyak alat, pasti kan alatnya lumayan menakutkan tuh kalau di dokter gigi. Nah makanya ketika orang tua ke dokter gigi, ajaklah anak supaya dia lebih tahu, oh ini kayak gini ya dokter gigi, nggak ada yang serem, nggak ada yang menakutkan. Jadi ketika dia amit-amit giginya lubang tadi, ketika dibawa ke dokter gigi dia udah enjoy, oh nggak apa-apa kok, gigiku diperbaiki. Nah ketika di dokter gigi pasti dicek ini lubangnya di gigi apa dan kondisinya seperti apa, sudah sebesar apa gigi itu lubang. Kalau masih kecil masih bisa ditambal, oke langsung ditambal. Kalau misal sudah besar, sudah melibatkan saluran akarnya, pasti akan dirawat oleh dokter gigi itu. Nah kadang orang tua berpikir ngapain ditambal, kan nanti juga akan ganti. Nah itu adalah pemikiran yang salah. Kenapa? Ketika gigi itu berlubang, lubangnya sudah besar sampai gigi ini habis atau hilang, tidak bisa dirawat. Ketika gigi ini hilang, otomatis gigi sebelahnya ada kemungkinan dia akan miring untuk menutup gigi yang hilang ini tadi. Nah ketika ini menutup, tidak ada ruangan untuk gigi penggantinya, jadi mengakibatkan gigi keroding atau berjejal. Kan nggak mau tuh orang tua ngelihat anaknya, duh gigiku kok jelek banget di kemudian hari ketika tumbuh, kok gigi anakku maju mundur nggak teratur atau maju ke depan jadi nggak cantik. Nah itu ketika gigi susu berlubang ya ditambal, ya dirawat. Tapi kadang ada dokter gigi ketika melihat kondisi gigi susu anak ini, dia bilang, oh ini nggak perlu ditambal kok, nggak perlu dirawat. Kenapa? Karena gigi ini sudah waktunya akan ganti. Nah bagaimana taunya gigi ini akan ganti? Pertama dari umurnya, tadi kan sudah ada kira-kira gigi ini akan tumbuh umur segini. Nah yang kedua dari foto ronsen. Jadi foto ronsen ini sangat penting untuk melihat kapan gigi ini akan tumbuh. Ketika gigi yang lubang ini ternyata giginya akan ganti, ya udah oke, nggak usah ditambal, nggak apa-apa, orang ini udah mau ganti. Tapi kalau gigi penggantinya masih lama, setahun 2 tahun, ya ini harus ditambal, harus dirawat untuk menjaga agar tetap tersedia ruangan untuk gigi penggantinya. Jadi yang paling penting adalah cek atau bawa anak ini ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Untuk kontrol rutin ini, anak bisa selalu dicek kondisi giginya. Begitu ada lubang sedikit atau lubang kecil, bisa langsung ditangani dengan baik, tidak nunggu ketika giginya udah lubang besar atau bahkan anaknya udah terlanjur sakit. Kalau anaknya udah terlanjur sakit, biasanya anak ini akan trauma. Kalau lagi sakit terus dibawa ke dokter gigi, ketika di dokter gigi kan pasti dibersihkan atau apalah, dia kan akan merasakan lebih sakit lagi lah. Ini yang membuat anak jadi lebih trauma.
Oke, bagi yang ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe dan like ya. Thank you for watching and see you on the next video.